Usman. Iya. Iya dong, kena amaan sekali. Waduh. Belum hidup? Oh udah Oh, udah hidup. hidup. Selamat pagi Tari. Selamat pagi Kak Vano, Terima apa kasih. kabar? Baik sekali. Terima kasih pagi-pagi sudah biasanya orang minggu pagi kan santai masih di Santai, rumah. iya. Pagi hari langsung bakal berbagi kecantikan dengan Wah kita iya semua. dong, seru sekali tentunya hari Iya. ini. Bagaimana Vano, sudah sarapan? Oh belum sayang sekali. Nah, namun saya akan sarapan dengan ilmu pengetahuan Wah pagi luar hari ini. biasa sekali. Baiklah Oke. langsung saja Tari, the stage is yours. Yeay, terima kasih Kak Vano. Dan juga selamat pagi saya ucapkan untuk seluruh pengunjung dari Palembang Trade Center Mall. Luar biasa ya, di pagi hari ini kita udah bakal banyak dapat ilmu nih tentunya pada pagi hari ini. Senang sekali saya Tari Usman yang akan memimpin jalannya acara kita untuk talk show yang pertama. Tadi udah Vano sebutkan ya, bahwasanya tema kita untuk yang pertama ini adalah Beautiful You. Wah, ini ada cewek-cewek cantik juga nih, udah hadirin dari mana kakak? Dari SMK 6, luar biasa, jurusan kecantikan. Wah sangat relate ya sama apa yang akan kita bincang-bincangkan pada pagi hari ini tentunya ya. Luar biasa sekali dan tentunya Tari juga undang nih untuk seluruh pengunjung dari Palembang Trade Center. Yang mau join boleh banget atau untuk Anda yang sedang nonton di live YouTube kita di promosi Tribun IO dan juga Sri Foku TV dan juga di Tribun Sumsel ya kan. Saya pastikan Anda jangan kemana-mana karena ini obrolannya bakal seru sekali ya mengenai kecantikan bersama dengan ada dua narasumber yang akan ngobrol sama Tari pada pagi hari ini. Langsung saja kita panggilkan yang pertama. Ini ada Mbak Rahma Hidayati yang merupakan area Business Lead Southern Sumatera PT Paragon Teknologi and Innovation. Selamat pagi Mbak Rahma. Oke, apa kabar Mbak Rahma? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Sehat. Oke, boleh menyapa dulu nih untuk seluruh teman-teman yang sudah hadir pada hari ini dan juga yang sudah nonton di live YouTube dan Instagram kita, boleh Kak? Halo teman-teman semua, kita hari ini nanti mau sharing-sharing gitu ya tentang Beautiful You. Nanti ya saksikan aja ya kali ya. Betul sekali. Oke, itu yang pertama ada Kak Rahma Hidayati dan selanjutnya ya. Ini adalah face off dari acara kita di Prime Arabi Expo 2023 ex PTC Wedding Market ini. Dan langsung saja kita sambut dengan meriahinlah dia Putri Indonesia Sumatera Selatan 2023 Jelita Gabriela Putri. Selamat pagi, ini kita panggilnya Gaby nih biasanya. Boleh Gaby sebelah kiri sedikit, selamat pagi sayang. Boleh, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa tentunya. Tetap pagi. sehat ya. Sehat dan semangat. Tetap sehat dan juga semangat. Boleh Gaby untuk menyapa dulu seluruh teman-teman kita yang ada di sini dan juga yang udah nonton di live kita nih, silahkan. Oke, halo semuanya. Selamat pagi yang udah nonton live. Terima kasih banyak. Pantengin terus sampai akhir. Karena insya Allah ya kita akan memberikan banyak insight yang bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan diri dan terkhususnya materi kita hari ini Beautiful You. Iya itu dia ya. Boleh kita silakan duduk dulu Kak Rahma dan juga Gaby ya. Baik, jadi tentunya untuk seluruh teman-teman yang sudah ada di sini nanti juga boleh banget nih kalau misalnya mau nanya-nanya ya mengenai kecantikan atau mungkin ada insecurity ya yang tertanam di hati ya, mungkin siapa tahu nanti udah mendengarkan penjelasan dari Kak Rahma dan juga Gaby ini bisa berkurang gitu kan insecure-nya ya. Oke, jadi mungkin karena kita temanya adalah Beautiful You, Gaby dan juga Kak Rahma, aku mau tanya dulu deh yang pertama, cantik menurut kalian ini apa? Mungkin Kak Rahma dulu nih, Kak Rahma silahkan. Oke, kalau cantik, kalau dilihat dari cantik itu kan pasti penampilan ya. Mhm. Tapi sesungguhnya itu kecantikan itu tidak hanya dilihat dari penampilan aja, tapi ada inner beauty gitu ya, inner yang dari dalam, yang mana tuh akan terpancarkan juga gitu loh. Jadi ibaratnya cantik itu tidak hanya dari luar tapi juga dari dalam. Oke, Gitu sih. baik. Dari luar dan juga dari dalam. Segi penampilan dan juga dari inner beauty. Betul, Sifat kebaikan sifat segala macam kebaikan ya dan- Mbak betul. ya. Oke, kalau Gaby, menurut Gaby cantik itu apa sih Gab?
Ya sebenarnya pertanyaan ini terdengar klise ya, Yes. tapi kalau dimaknai dengan benar, ini bisa meningkatkan kepercayaan diri dan dampaknya itu luar biasa loh. Kalau kita udah punya suatu hal itu gitu kan. Kalau menurut Jelita sendiri, kecantikan itu adalah saat kita yakin pada diri kita sendiri dan itu meningkatkan kepercayaan diri. Saat kita percaya sama diri kita, orang bakal percaya juga sama kita. Saat kita dapat percaya orang, dapat dipercaya sama orang, ya mungkin rezeki bisa datang. Betul. Banyak hal bisa datang ke kita saat kita bisa memaknai diri sendiri dan percaya pada diri sendiri. Dan betul kata kakak sendiri, kecantikan memang nggak terlihat doang dari penampilan luar, ini adalah faktor pendukung. Tapi yang harus sangat ditekankan adalah kepribadian dan karakter. Itu ngebentuknya nggak cuma sehari semalam Kak. Tapi perlu dibentuk setiap hari kebiasaan baik, tersenyumlah sama orang, ramahlah sama orang, jangan jutek dong gitu kan. Iya. Biar apa? Biar rezeki banyak, biar orang senang. Kalau bikin orang senang kan bikin pahala juga. Nah itu mungkin Betul. definisi kecantikan dari Jelita sendiri. Oh, oke, jadi Jelita menafsirkan kalau misalnya kecantikan itu kepercayaan diri. Ya, kalau misalnya Kak Rahma ini kecantikan itu antara inner beauty dan juga penampilan. Kalau ngomongin persentase, nih kan ada antara inner beauty and outer beauty nih, maksudnya kayak penampilan semuanya ya kan. Berapa persen pengaruhnya dari setiap masing-masing inner beauty, berapa persen penampilan, berapa persen untuk kecantikan yang paripurna? Wow. Boleh Kak Rahma dulu, Kak Rahma. Agak sulit ya. Iya, gak berat. Saya udah bilang dari bawah Iya tadi, loh. pertanyaannya berat-berat loh Kak. Berat banget. Kalau dari saya pribadi gitu ya, untuk kecantikan dari dalam tuh mungkin 80% gitu ya. 80% dari dalam dan 20% dari luar. Kenapa harus dari dalam dulu yang kita tanamkan gitu ya. Tadi benar kata Kak Jelita, kebaikan apa yang udah kita jalankan, terus juga perilaku kita, terus gimana caranya kita melihat orang gitu ya, terus juga berkomunikasi dengan orang, itu tuh akan timbul rasa jadinya percaya diri, terus juga kita oke, kita berani di depan, akhirnya terpancarkanlah Kecantikan kita dari dalam ya, Kak, Betul, ya. jadi dari dalam dulu kita tumbuhkan, luar itu kan bisa dipoles. Betul. Ada gopeng dikit bisa ditutupin. Betul. Ada codet dikit bisa ditutupin, tapi kalau dari dalam nggak bisa ada yang bisa nutupin. Yes. Karena kita, apa yang kita keluarkan itulah yang kita tunjukkan. Betul Gitu sekali, sih. setuju ya. Berarti kalau misalnya Kak Rahma menilainya 80 dari inner beauty, kalau dari luar ya kurang lebih 20%. Kalau Jelita nih, berapa persen? Kalau Jelita sendiri, menurut Jelita kalau main persenan ini di 60 kecantikan dalam, inner beauty, tapi kecantikan dari luar itu 40%. Oke. Kenapa begitu? Jujur aja ini persiapan dari jam 7 pagi. Luar Butuh biasa effort, ya. Bun. Makanya Oke. Jelita bilang 40% karena memang kita harus menampilkan yang maksimal. Yes. Dimanapun Jelita, kalau Jelita jalan pun rata-rata make upnya kayak gini. Kenapa? Betul. Biar tampil menarik, biar orang itu enggak meremehkan kita sebenarnya takutnya seperti itu gitu ya. Tapi kan kita harus selalu menjaga penampilan walaupun enggak harus cantik lah gitu kan. Maksudnya cantik itu banyak lah definisinya, enggak harus yang hidungnya mancung, kulitnya putih, bibirnya belah apa segala macam dah gitu ya. Pokoknya kalau bisa kita berpenampilan rapi, cantik, menarik. Nah, menarik ini komponennya ini adalah dari kepribadian kita sendiri. Dari cara kita berkomunikasi sama orang, dari pemilihan kata, iya kan, dari pemilihan kata kita ngobrol sama orang, terus dari intonasi. Kalau wong Palembang nih kebanyakan intonasinya, nak ning gitulah. Nak marah, baik Marah, Bang. kecingannya. Sebenarnya tidak marah ya, Iya, betul lah. benar. Tapi emang cara kita ngomong cek itu. Apalagi kemarin kan dengar Pak Helmi Yahya, baru sekali dia ngomong, wah terkejut Ibu Supatmi yang dari Solo tadi kan. Karena kebiasaan kita ngomong dengan nada yang tinggi. Betul. Nah, mungkin bisa diperbaiki cara ngomongnya agak lebih halus lagi. Karena itu memang mempengaruhi banget ya dari pandangan orang ke kita. Gimana caranya orang tuh nyaman sama kita, nggak bikin ilfeel gitu. Gitu, Iya, mungkin, oke, luar biasa ya. Jadi kalau misalnya bisa dibilang penampilan luar itu mempengaruhi, tapi ya tetap harus utama lah ya istilahnya, tapi yang tetap
paling penting itu adalah penampilan dari dalam seperti itu ya. Oke, aku mau tanya nih sama Kak Rahma dan juga Jelita. Kita sering banget nih ya kayak beauty is privilege. Ya, kecantikan, cewek cantik itu selalu ada privilege-nya. Sama ya dimanapun ya sebenarnya ya. Kalau misalnya cewek cantik melakukan hal aneh, oh nggak apa-apa dia cantik. Ya kan, misalnya. Sorry tuh saya kalau misalnya orangnya biasa aja. Aduh banyak tingkah deh lu udah biasa aja bikin aneh-aneh gitu kan. Nah pandangan kalian seperti apa? Super berat gimana? Silakan Jelita dulu. Boleh ya, ini sebenarnya sering banget ya dapat pertanyaan. Sering banget. Cantik itu privilege. Ya Yes. betul. Itu kan cantik kita bikin sendiri. Kita kalau dari lahir, misalnya lahir udah hidung mancung. Tapi kalau mukanya nggak dijaga, terus nggak sering mandi, nggak sering cuci muka, komedian juga. Hidung Betul. mancungnya nggak kelihatan. Percuma kan? ya. Percuma. Jadi itu kan cantiknya kita yang bikin sendiri. Kecantikan dari dalam diri, kecantikan dari luar itu kita yang bikin sendiri. Kalau privilege, ya tentu privilege karena sering banget mendapatkan kemudahan dari penampilan yang menarik gitu kan. Ya semoga ini bisa memotivasi teman-teman semua untuk terus menjaga penampilan dari dalam maupun luar. Kita nggak boleh, tadi aja kayak ketemu di lift. Ya kan, kita ketemu di lift, kalau mau kalau misalnya kita tidak merawat penampilan dari dalam, mungkin pas ketemu udah jutek kayak gini, pegang tangan, ngeliat orang sinis, iya kan? Iya, kalau benar. kita nggak menjaga penampilan dari dalam, tapi kita kan jaga gimana ya, Segan liftnya ya orang tuh ya. nggak nutup gitu kan? Emang kita bete? Enggak gitu kan? Itu udah menjaga penampilan kita dari dalam. Nah kalau menjaga penampilan dari luar, ya kita prepare lah lebih awal gitu kan. Rambut dibikin cantik, Betul. baju pilih yang cantik, makeup yang menarik kayak gitu kan. Ya seperti itulah, biar dapat privilege atau kemudahan di kehidupan gitu. Oke, berarti bisa dibilang kalau Jelita ini percaya beauty is privilege ya? Setuju, oke setuju sama statement itu. Kalau Kak Rahma? Sama sih ya kurang lebih karena kecantikan itu yang membuat adalah diri kita sendiri gitu ya. Betul. Tadi kita punya spare waktu untuk kita make up seperti apa. Tapi juga merawat kulit itu nggak hanya 1 atau 2 hari loh Yes, gitu ya. setuju. Karena nih ya dari kita jaga pola makan, dari kita minum sehari 2 liter gitu ya. Terus juga skincarean yang bukan skincare 1 lapis tapi berlapis-lapis Yes, gitu ya. betul. Itu juga sesuatu yang emang kita tumbuhkan dan kita menjadi habit gitu ya. Kalau misalnya itu sesuatu yang nggak menjadi habit, ya muka kita kan ya gitu-gitu aja gitu ya. Betul. Jadi apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan itu menurut saya sih ya privilege gitu loh. Kalau saya emang mau tampil cantik, ya saya juga harus menjaga makan saya, menjaga kulit saya, biar apa? Nanti pas waktu molesnya tuh enak banget gitu ya. Maksudnya kalau udah dari dasarnya bagus gitu ya, mau make up apapun yang dari under sampai yang paling mahal tuh gampang. Oh iya Semua benar. pasti bilang, kulitnya nih Enak perawat banget banget nih. ya, enak banget nih, pasti gitu kan. Oke, benar, Jadi benar. ya itu harus tumbuh dari diri sendiri juga sih untuk bisa kita ya cantiknya kita gitu ya. Oke, berarti setuju. Saya juga sebenarnya setuju ya sama statement beauty is privilege karena memang bukan cuma di Indonesia tapi seluruh dunia ya sebenarnya ya. Kalau misalnya orang-orang cantik, orang-orang menarik tuh ya pasti akan memiliki nilai lebih gitu ya di mata masyarakat atau di orang luar gitu kan. Oke, nah untuk selanjutnya nih, kalau sekarang kan tadi kalau misalnya kita ngerawat masih oke lah ya. Jadi banyak sekarang tuh orang-orang dengan cewek-cewek nih terutama ya yang terobsesi dengan kecantikan. Yang akhirnya dia kayak aduh aku pengen lebih mancung kayak 5 meter. Aku pengen matanya lebih sipit, aku pengen pipinya lebih tirus. Ya memang kalau sekarang udah bisa dibuat semuanya ya. Sebenarnya Jelita pasti tahu, Kak Rahma juga tahu ya. Karena menurut kalian nih pandangan dengan orang-orang yang kayak gini sebenarnya nggak apa-apa sih sebenarnya urusan masing-masing. Tapi kalau kecantikan yang dibuat seperti ini gimana ya gitu. Silakan siapa dulu? Boleh Jelita ya. dulu silakan.
Ya kalau mungkin dengan cara seperti itu bisa meningkatkan kepercayaan diri dia, ya monggo gitu. Apapun yang bisa membuat dia lebih bahagia ya silakan gitu kan. Tapi kalau dari pandangan Jelita sendiri sebenarnya apapun yang berlebihan itu nggak baik. Jadi secukupnya saja. Dagu dibikin lancip secukupnya aja, hidung dibikin lancip secukupnya aja, jangan berlebihan, nanti lihatnya nggak enak, nggak cantik lagi gitu loh. Iya. Itu terus juga skincare secukupnya aja, sesuai kebutuhan, jangan sampai ada 5 lapis lah skincare-nya, itu malah berat ya di muka ya. Dan juga sesuai aja sama kebutuhan, jangan mau coba-coba skincare dan segala macam itu. Pokoknya kalau pesan dari Jelita secukupnya aja. Boleh, sebenarnya nggak masalah ya. Lu mau nambahin, belum mau narik, lu mau gimana terserah. Tapi jangan berlebihan, jangan terlalu terobsesi seperti itu. Kalau Kak Rahma? Kalau dari aku sih mungkin balik lagi ke pribadinya masing-masing gitu ya. Maksudnya ya mungkin mereka pengen tampil cantik mungkin agak instan ya. Kalau itu kan lebih ke instan ya. Kita kayak oh dia mau mancung, oh ya udah gitu kan tinggal dimancungin. Padahal kan sebenarnya trik-trik make up pun juga ada loh. Gimana lihat hidung itu jadi lebih mancung gitu ya. Terus dagunya jadi lebih tirus. Itu sebenarnya ada trik-trik make upnya. Tapi ya balik lagi sih ya ke kepribadian masing-masing orang yang berbeda. Mungkin ya pengennya cepat, ya mungkin dia melakukan hal itu. Tapi kalau dari saya pribadi sebenarnya apa yang udah dikasih Allah tuh udah sempurna gitu ya. Kalau emang mau lebih sempurna kita ya ada trik-triknya tadi aja. Jadi nggak yang terlalu berlebihan tapi kita tetap tampil sesuai dengan diri kita sendiri gitu sih. Oke, jadi secukupnya dan tetap harus menerima apa yang ada gitu ya Kak ya. Bisa dilakukan hal yang lain lah ya kalau misalnya mau memancungkan segala macam. Oke, Kak Rahma dan juga Jelita tadi sudah sempat di-spill sedikit sama Kak Rahma bahwasanya cewek ini harus sudah bisa make up. Iya kan? Berarti setiap perempuan lah ya, entah kayak skill make upnya tuh benar-benar harus paten, wis. Maksudnya setidaknya lu bisa make upin diri lu sendiri gitu kan, membuat cantik diri lu sendiri gitu kan. Nah kalau misalnya Kak Rahma dulu nih sama Jelita, gimana sih cara mengasah skill make upnya masing-masing? Ke Paragon dulu nih, boleh nih Kak Rahma. Oke. Kalau ditanya mengasah gitu ya, mengasah dulu tuh benar-benar mungkin sebelum kerja di beauty industry tuh ya biasa aja gitu ya. Buta banget kali ya soal makeup ya. Aduh makeup ini apa gitu ya. Tapi karena kerja di beauty industry ya kita juga harus bisa gitu ya. Jadi yang pertama sih merawat kulit dulu nih. Merawat kulit keseharian biasa sih kalau di Paragon tuh ada Wardah gitu ya. Jadi Wardah nih. Jadi teman-teman di sini kita punya ada 14 brand gitu yang sesuai dengan segmennya dan juga sesuai dengan kebutuhannya dan usianya juga gitu ya. Jadi saya kalau skincare-annya pakai Wardah dulu gitu ya, pakai Wardah bisa saya campur dengan agak kering jadi kayak saya pakai Labore. Jadi campur-campur skincare-nya terus kalau make up-nya saya emang nggak tahu favorit banget sama makeover gitu ya. Karena kan makeover ini merupakan make up emang untuk profesional tapi juga bisa dipakai daily use gitu. Tapi hasilnya tuh paripurna gitu ya. Jadi ini fullnya pakai makeover gitu ya, dari foundationnya, dari bedaknya gitu. Jadi full dari makeover dan juga belajarnya gimana sih? Ya karena sekarang udah sangat banyak ya digital, itu bisa by YouTube. Biasanya sih emang ke selebgram gitu ya. Oh misalnya tutorial cara shading gitu. Nah nanti belajar tuh shading sendiri, nanti beli dulu tuh produk sendiri terus kayak nyobain. Oh oke, kayak gini. Terus nanti belajar apa lagi ya yang ini, pakai alis gitu, pasang alis gitu, belajar sendiri. Tapi juga kita punya tim yang sangat banyak gitu ya. Kita ada 10.000 karyawan baik dari di internal maupun ada yang di lapangan. Itu semuanya kan udah jago-jago make up ya. Betul. Jadi teman-teman itu juga yang ngajarin kita. Jadi misalnya kalau kita lagi ke counter gitu ya mau belanja, Mbak aku tuh nggak bisa nih pakai eyeliner, tuh diajarin. Itu diajarin, kayak gini loh Mbak, tipsnya kayak gini. Oh oke gitu. Jadi
kita itu kalau misalnya ke counter mau beli barang, kalau nggak tahu tanya aja dulu gitu ya sama SPG-nya gitu ya, sama teman-teman kita. Kalau misalnya Mbak rekomendasinya apa, nanti pasti dikasih tahu deh. Sesuai dengan Gitu, kebutuhan. sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi benar-benar belajar untuk diri sendiri. Ya kalau misalnya nampil kayak gini ya tinggal make up sendiri, paling nanti tinggal dibantu teman-teman touch up aja gitu sih. Oke, jadi dibantu sama BA-nya ya. Oke, kalau Jelita ngasah, ini kan make up sendiri kan rata-rata kan pasti make up kalau sendiri. kalau Putri Indonesia tuh make up sendiri ya, Iya, betul. hairdo sendiri. Betul sekali. Oke, kalau Jelita mengasah kemampuan make upnya dari mana nih J, boleh tahu nggak? Iya, kalau Jelita kan memang sehari-hari udah menggunakan makeup ya, jadi udah terbiasa. Ini mulai makeup kalau nggak salah tuh dari setelah lulus SMA, masuk kuliah tuh udah mulai belajar makeup ya. Belajar makeup, yes. Awalnya tuh alis tuh cemek banget, kayak nemplok. Tipis banget gitu. Enggak kayak apa petak doang. Oh, Namanya logo baru sepatu belajar, ya. namanya Iya, baru iya, belajar. iya, benar Atau Bapak. arsir-arsir doang gitu kan, Betul. namanya baru belajar. Yes. Jadi sebenarnya bertahap, nggak langsung bisa expert, nggak langsung bisa bentuk alis bagus, bentuk lipstick cantik, bulu mata nggak langsung. Tapi karena bertahap, seneng juga nih kalau muka kita cantik gitu kan, jadi dicoba terus, makeup terus. Akhirnya alisnya udah kebentuk. Pas masuk karantina kemarin belajar pakai bulu mata. Jelita sama sekali nggak pernah les makeup, nggak Oke. pernah dapat tutorial makeup segala macam, nggak juga lihat di YouTube sebenarnya Kak. Tapi karena Jelita sering jadi model atau muse makeup gitu kan, jadi ngelihat cara MUA itu pakai bulu mata, pakai alis gimana. Nah, belajar langsung instan otodidak dari situ. Oh, Gitu. oke. Mencuri Jadi memperhatikan ilmu. ya. Mencuri ilmu. Mencuri ilmu Iya. dari MUE dan akhirnya diaplikasikan di diri Diaplikasikan sendiri. Dan bermanfaat tentunya kan. Betul sekali. Oke, karena tadi udah ngomongin tips, ngomongin makeup, tips makeup nih dari masing-masing nih. Apa sih yang harus menjadi tips makeup dari Jelita dulu nih? Ya kalau tips make up Jelita sendiri ini dibocorin rahasianya ya. Iya, boleh dong sedikit ya. Ya boleh. Ini pertama kali pakai primer dari makeover. Iya primer dari makeover, terus juga pakai cushion dari Pixi. Ini berbagai macam produk lokal yang Jelita pakai karena memang secinta itu dengan produk lokal. Terus juga bagian alis pakai Viva, ditambah dengan Run yang spidol alis dari Yes, Thailand. Itu bagus banget. Juga pakai eyeshadow dari Something. Produk lokal semua intinya muka ini. Semuanya, Dan oke. murah-murah ya. Betul. Warnanya bagus gitu. Itu yang coverage. penting sebenarnya. Itu yang penting. Murah. Murah meriah dan bagus ya. Oke, terus Terus juga apa namanya ini Kak, eyeliner ya? eyeliner. Eyeliner juga pakai yang dari Thailand itu. Pakai yang bawah matanya ini yang hitam-hitam itu aku nggak tahu nyebutnya apa. Itu dari Something juga. Oke. Ada yang itunya ya, yang pensilnya gitu ya. Terus blush on dari apa ya, lupa brandnya. Oke, it's okay. Iya, terus lipstiknya dari Maybelline, campur-campur sih. Maybelline, ada Bobbi Brown, ada makeover juga. Oh, Campur. oke, Gitu deh. digabung menjadi Digabung. satu lah ya. Tapi Iya. memang produk lokal udah Satu lagi produk apa lokal, tuh? SK. Oke, iya Nah, benar. itu juga bagus banget, highlighternya kalian harus coba ya. Ini highlighternya SK, terus juga shadingnya juga SK, warnanya cantik banget dan cocok sama kulit wanita Indonesia. Oke, benar. Ya, jadi jangan takut untuk menggunakan produk lokal ya. Karena satu murah. Ya, Bukan penting murah, banget. affordable. Affordable. Ya, terjangkau. Terjangkau. Iya benar. Jadi selain ramah di kantong, ya ramah di kantong nggak tuh. Jadi karena memang kita mudah mendapatkannya juga, ya kan, nggak perlu lu just tip. Kemana-mana udah ada, di PTC aja udah kamu tinggal keliling aja ada semuanya gitu ya. Kalau Kak Rama nih, karena tadi Kak Rama udah mendapatkan tips dari BA-nya nih. Apa nih tipsnya untuk menggunakan make up? Oke,
Kalau yang pertama pasti prepare mukanya dulu gitu ya, prepare wajahnya dulu. Benar tadi pakai skincare, skincare-nya aku pakai toner dulu, terus pakai day cream, abis itu juga pakai sunscreen karena kita kulit itu juga harus SPF gitu ya, ada terjaga. Karena nggak hanya kena sinar matahari, karena blue light lampu tuh juga sebenarnya sebenarnya itu mempengaruhi kulit ya? tubuh ya, kulit kita juga. Jadi Oke. makanya SPF itu nggak hanya untuk outdoor loh, tapi indoor juga. Apalagi kalau misalnya kita kerja kantoran gitu ya, itu blue light dari komputer itu sangat-sangat atau laptop itu sangat-sangat mempengaruhi kulit kita juga. Jadi makanya pakai sunscreen itu nggak hanya di outdoor ya, indoor juga kita pakai. Habis sunscreen saya juga pakai primer juga, primernya dari makeover, terus pakai foundationnya makeover, bedaknya juga makeover, ini semua makeover ya. Paling alis juga makeover, terus blush onnya saya pakai Emina, pakai yang chiclet. Nah iya itu betul. karena kalau aku tuh sukanya emang yang agak peach, jadi kayak warnanya lebih anak-anak muda kan banyakan Emina gitu, jadi saya pakai peach. Terus kalau lipstiknya pakai Wardah campur makeover, terus juga ada highlighternya makeover gitu sih. Jadi sama terakhir biar tahan lama pakai setting spray. Oh iya benar, setting spray, Betul, jadi benar. biar Face mist ya. kecantikannya tidak memudar gitu ya. Iya, paripurna, betul. Kinclong gitu ya. Oke, Kak Rama sama Jelita, andai kata hanya satu make up atau alat make up yang bisa kalian gunakan gitu kan untuk muka gitu kan. Apa yang paling penting yang kalian pilih? Kalau Jelita aku ya, dulu. satu doang. Satu doang? Gak boleh nambah. Gak boleh. Andai kata cuma satu alat make up yang boleh digunakan, apa yang akan Jelita gunakan? Kayaknya lip balm ya. Lip balm? Iya, karena aku nggak bisa banget lepas dari lip balm, selalu bawa kemana-mana. Lipstick habis, tap-cap lip balm dulu baru lipstick. Oke. Kalau lipstick kering banget, langsung Iya lipstick. bener. Atau langsung pakai lip gloss. Lip gloss tuh juga nggak terlalu kayak lip balm. Lip balm tuh pokoknya aku Bikin obses- lembut gitu ya. obses banget sama Oke. lip Enggak balm. alis kak. Biarkan ya banyak alis ya. buntung asal bibir merona. Alis botak nggak apa-apa, asal bibir jangan pucat ya. Oke, kalau Kak Rahma? Kalau aku karena alhamdulillahnya punya mata yang agak kecil, jadi aku Aha. selalu ada eyeliner. Oh, harus eyeliner ya. Mau sama tadi alis botak juga nggak apa-apa. Yang penting eyeliner harus agak paripurna ya, maksudnya agak ada lah gitu loh biar ada kelopak matanya dikira nggak Betul. tidur. Iya bener-bener, nggak sayu mulu gitu ya. Oke, luar biasa. Nah itu dia untuk tips make up dari masing-masing. Tapi kalau misalnya Tari sendiri ya, di antara seluruh alat make up yang paling penting itu adalah lipstick sebenarnya. Ya, karena bibir gue hitam lah. Kan berarti sesuai dengan kepribadian lagi ya. Iya butuhnya benar, apa butuhnya sih? apa? Benar, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing kembali. Oke, nah aku mau tanya dong sama kembali ke Jelita dan juga Kak Rama. Sekarang kan ya di Indonesia ini standar kecantikannya sudah berubah Kak. Kita ini udah terpengaruh sama standar kecantikan di negara lain. Kan ya sebut saja Korea lah ya. Korea tuh pasti udah jadi mempengaruhi banget standar kecantikan kita di Indonesia. Padahal ya Indonesia ini penuh, maksudnya kayak orang-orangnya itu berbeda-beda. Ras kita banyak. Kecuali di Korea kan cuma ya gitu aja. Ya kan satu nih maksudnya kalau misalnya di Indonesia sendiri ada orang Timur, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada Sumatera yang tentunya mempunyai standar kecantikan yang beda-beda karena kita terpengaruh dari dunia luar atau negara luar, jadi akhirnya satu, cantik harus putih, langsing, kurus, apalagi matanya kayak gini, hidungnya kayak gini, gitu-gitu. Menurut pendapat kalian itu gimana sih? Kak Rahma dulu, silahkan. Oke, kalau misalnya gini, ya kita emang melihat tren luar itu masuk ke kita emang sangat ini ya K-popers gitu ya. Betul. Pada suka Korea ya itu juga nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya ya emang apa yang kita kagumkan ya balik lagi ke pribadi masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya kita ngelihat apa ya kecantikan itu ya nggak harus putih loh teman-teman gitu ya. Kayak brand Paragon ini tuh kita tuh membuat produk nggak hanya untuk kulit putih tapi sampai kulit
yang orang teman-teman di timur Oke. gitu. Jadi kita juga meriset gitu ya, meriset kita bikin warna foundation itu nggak hanya putih tapi juga ada yang kuning langsat, ada juga yang mungkin mohon maaf agak kehitaman, Gelap ya. gelap gitu itu kita punya. Jadi maksudnya nggak melulu loh kecantikan itu putih, tapi emang mindsetnya teman-teman semua itu kalau cantik itu putih. Padahal tuh enggak loh. Yang maksudnya yang kulitnya sawo mateng itu ya kalau misalnya dia make upnya bener dan sesuai warna foundationnya itu juga jadi cantik gitu ya. Jadi nggak harus putih tapi emang ya mindset tadi ya, mindsetnya orang Indonesia itu cantik itu putih tapi walaupun sebenarnya tuh tidak harus putih. Semua kulit yang diciptakan Allah itu ya itulah yang terbaik gitu ya dan itu bisa semua kita maksimalin aja gitu sih. Jadi nggak harus putih sih. Gitu, Oke, memang ya nggak harus putih karena shit orang kan beda-beda ya. Jangan maksain. Iya, sorry to say kulitnya sawo mateng pengen putih pakai warna yang light gitu kan. Abu-abu jadinya jadinya. betul, abu-abu. Iya, oke. Kalau Jelita nih, silakan. Kalau Jelita sih memandang di Indonesia sekarang udah lumayan berkembang banget ya menurut pandangan tentang kecantikan sendiri ya. Kalau di antara teman-teman Jelita udah ngerti banget kalau cantik tuh ya memang gak harus putih. Betul. Tapi perlu langsing. Karena iya itu bener. menjaga badan ya. Maksudnya kita perlu banget untuk tetap sehat. Tapi gak perlu harus langsing banget. Yang penting kulit kencang, kulit sehat. Itu kan udah maksudnya itu standar kecantikan yang lazim lah gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang bilang harus putih, bening, langsing tinggi ya bihun gitu kan. Ya, Takut. karena setiap manusia punya keberagamannya masing-masing gitu. Jadi cintailah apa yang sudah Tuhan berikan gitu kan. Sama kayak kalau di Putri Indonesia, jujur aja pemenang juara satunya nggak selalu kulit putih. Oke. Bahkan kebanyakan kulitnya sawo mateng. Iya kan? Karena itulah standar kecantikan orang Indonesia sebenarnya enggak melulu putih gitu loh. Jadi kita harus buka mata, buka telinga bahwa sebenarnya di Indonesia ini itu stigma itu tuh udah enggak ada sebenarnya. Tapi beberapa oknum atau kalangan ya menganggap atau oknum yang keterbelakangan lah menurut Jelita ya, keterbelakangan dia menganggap bahwa standar kecantikan itu yang putih, yang ya seperti itulah. Makanya dibilang menarik gitu kan. Sebenarnya kalau kita memancarkan aura kita dari dalam, itu orang udah bisa bilang kita menarik atau kita menjaga penampilan, itu orang udah bisa bilang kita menarik atau cantik. Jadi nggak ada standar kecantikan untuk putih, langsing, tinggi itu ya nggak ada. Yang penting kita percaya aja dengan diri kita sendiri. Teman sekamar Jelita kulitnya sawo mateng. Nggak ada dia pakai krim pemutih apa segala macam, suntik putih nggak ada. Dia pakai lotion dari Mustika Ratu, bukan lotion ya, minyak zaitun dari Mustika Ratu iya. Diolesin ke kulitnya itu cantik sekali Kak. Semakin mengkilat Semakin gitu mengkilat, ya. semakin sehat. Nah, iya jadi buka mata ya, buka telinga bahwa standar kecantikan itu nggak harus selalu putih. Jadi yang udah kulitnya sawo matang pertahankan. Jangan Yes. diubah jadi putih, oke jangan suntik putih, suntik vitamin C dan segala macam malah menyakiti diri sendiri. Bersyukur. Kita yang ada juga yang kulit putih pengen kulit tanning Iya, gitu kan. benar. Kebanyakan kalau di pageant itu sesuai kebutuhan. Misalnya dia kirim ke Miss Supra, kulitnya putih, mau ditanningin. Ada yang dari kulitnya sawo Tanning? mateng, jadi diputihin. Itu kan karena mau ikut kompetisi gitu kan. Yes. Ya silakan ya monggo. Tapi kalau nggak ada kebutuhan hal itu udahlah gak usah ya. Terima aja Terima apa yang aja. sudah didapatkan ya. Oke, tadi sudah disampaikan juga sama Jelita sedikit ya bahwasanya selain kita menjaga apa yang ada di luar, juga gimana kita memunculkan inner beauty kita, aura kita dari dalam. Nah, caranya nih gimana? Mungkin dari Jelita dulu deh, cara memunculkan aura atau inner beauty kita nih sebagai wanita. Gimana kira-kira Ci? Iya, terima kasih. Ini berdasarkan pengalaman ya. Jelita pengen banget sharing pengalaman ini karena supaya bermanfaat untuk teman-teman semua. Dari dulu, dari zaman SMP sampai sekarang, Jelita tuh selalu berusaha untuk meningkatkan aura ini. Caranya gimana? Caranya kita terus perbaiki kepribadian kita yang dasarnya 0, meningkat level 1, level 2 itu kan udah meningkatkan aura gitu loh. Jadi aura itu ada orang yang melihat ini yang karismatik,
ini yang cantik. Ini cantik doang tapi nggak karismatik, ada kan? Ada, betul. Makanya dari situ kita harus belajar kalau bisa dua-duanya dong, cantik dan karismatik. Gimana caranya memperbaiki kepribadian. Dari cara berpikir, itu penting banget Kak. Kita harus punya cara berpikir. Cara berpikir itu mendapatkannya dengan banyak-banyak wawasan, banyak-banyak ngobrol sama orang. Jangan nolep lah ya kata orang tuh ya. Betul. Butuh banyak ngobrol sama orang biar dapat apa? Biar dapat wawasan. Jangan ngobrol sama orang cuma ngomongin orang. Ngumpul-ngumpul gak jelas, nggak penting. Mending kalian ngumpul sama orang-orang yang berfaedah, yang punya insight. Itu bisa menaikkan value diri kalian dan juga menambah aura kalian. Jadi kalau orang lihatnya dari jauh aja auranya udah mentor, orang tuh udah aduh siapa tuh kayak gitu kan. Iya penting banget untuk meningkatkan atau memperbaiki kepribadian karakter kita perlahan-lahan dari cara berbicara aja dulu. Oke, jadi cara berbicara banyak-banyak ngobrol sama orang ya aja ya, karena memang selain kita bisa meningkatkan public speaking kita sama orang lain, juga meningkatkan wawasan kita juga ya. Tapi nggak kalah penting kepercayaan diri Kak. Yes, percaya sama diri kamu sendiri, kamu cantik, kamu luar biasa, seperti itu ya. Kak Rahma, gimana cara untuk memunculkan inner beauty kita nih Kak Rahma? Oke, kalau dari aku mungkin ngelihatnya dari perilaku diri sendiri dulu gitu ya. Gimana caranya kita waktu bertemu dengan orang tuh kita senyum. Kan biasanya kalau orang Indonesia tuh kan emang ramah ya, ramah-ramah. Jadi kita gimana caranya kalau ketemu orang kita selalu senyum, terus juga menyapa gitu. Kalau misalnya emang kita kenal ya mungkin kita menyapa duluan gitu ya, nggak harus melulu yang kita disapa. Terus kalau udah dari perilaku gitu ya, dari perilaku untuk memancarkannya lagi ya benar tadi sih harus banyak ngobrol, banyak komunikasi gitu ya. Jadi kalau kita di perusahaan gitu ya, di bisnis gitu biasanya tuh nggak melulu kita juga ngobrol sama teman-teman rekan-rekan aja tuh enggak, tapi kita juga harus ngobrol sama konsumen juga. Jadi maksudnya kita melihat apa sih kebutuhan konsumen gitu ya. Terus oh ternyata konsumen butuhnya ini loh, nggak bukan ini. Jadi kita dapat wawasan aja. Jadi nggak harus melulu dari rekan kerja, dari atasan, tapi juga dari masyarakat sekitar. Kita juga harus nambah wawasan. Terus juga kalau misalnya kita ada acara-acara, kita juga bisa mingle-mingle gitu ya. Untuk apa sih melatih juga gitu ya. Melatih apa yang udah kita punya ini sebenarnya udah cukup belum sih? Oh kalau belum ya kita terus belajar gitu ya. Dan ya balik lagi sih aura itu keluarnya dari dalam gitu ya. Jadi untuk mempertahankannya nggak hanya dalam waktu sebentar, kita harus terus belajar dan juga terus melatih itu sendiri sih. Jadi biar itu selalu terpancar di saat kita dimanapun berada. Betul sekali. Oke, bisa dibilang pintar bisa bikin kita jadi cantik gitu ya Kak ya? Iya, Betul. setuju ya, karismatik. Oke, nah silakan ada teman-teman yang mau nanya? Oke, ini tadi udah saya bisikin, ada yang mau nanya nggak? Iya ada Kak. Oke, boleh Kakak ada mic satu lagi? Oke, silahkan sebutkan nama ya, cantik ya. Ini dari SMK 6 juga ya? Waduh masih muda nih ya. Oke silakan, pertanyaannya apa, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Dila dari SMK 6. Saya mau nanya nih, kalau untuk meningkatkan public speaking di depan orang tuh gimana sih? Pastinya kan kita nggak tahu tuh gimana cara ngomong di depan orang. Itu gimana ningkatinnya? Oke, terima kasih Dila. Oke, jadi tadi udah sempat dibilang juga ya, kalau misalnya salah satu cantik juga kita harus pintar ngomong. Iya kan? Jadi kayak percuma lu cantik ya kan, tapi ngomong lu wah sembarangan. Iya kan? Oke, gimana caranya meningkatkan public speaking nih? Kak Jelita sama Kak Rahma. Jelita dulu deh, silakan Jel. Boleh. Kalau public speaking sendiri kalau mau instan nggak instan juga ya. Harus tetap belajar dan butuh waktu juga. Kalau mau meningkatkan public speaking, belajar dulu dasar-dasarnya. Semua hal itu kalau mau belajar dulu fundamentalnya. Kalau fundamentalnya udah kuat, nah baru kita bisa improve lebih lagi. Fundamentalnya gimana? Intonasi tadi, terus cara gaya-gaya bahasa, terus apa lagi ya? Mimik wajah, pemegangan mic pun mempengaruhi nih public speaking. Terus juga konteks pembicaraan, itu yang penting banget kan, karena kita sering bingung. Aku udah bisa nih, suaranya udah bagus, udah bulat, tapi aku bingung mau ngomong apa. Nah itu perlu banyak baca buku. Atau kalau males baca buku, nonton YouTube, dengerin
dengerin orang bacain buku atau ngobrol sama orang kayak gini kan, kayak kita denger orang ngomong kayak gini kan, ini menambah pengetahuan, terus juga diingat, jangan lewat aja. Jadi kalau orang ngomong itu diperhatikan. Nah, penting banget memperhatikan orang, jangan acuh tak acuh kayak gitu kan. Jangan cuek-cuek ya iya, aja ya. Kalau dulu Jelita itu di rapotnya selalu dapat catatan nggak peduli dengan lingkungan. Oke. Iya, tapi bisa berubah, bisa Oke. berubah. Dari situ kan tahu kekurangan, guru ngasih tahu nih kekurangannya lo, kekurangan kamu seperti ini gitu kan. Oke, diperbaiki, mulailah peduli dengan lingkungan sekitar. Mulai dari hal kecil dulu, peduli dulu sama teman ngomong apa kita dengar. Mulai mendengar dulu, nah nanti baru kalau kita udah dapat konteksnya baru berbicara. Jangan takut dan jangan malu berbicara, itu tadi udah hebat banget. Udah Iya. berani nanya itu udah salah satu step awal untuk public speaking. Nah perbanyak lagi, perbanyak berani untuk ngomong. Apapun itu ngomong aja dulu, walaupun menuju wong Palembang tuh ngomong basi-basi. Basi-basi ya. Gak apa-apa ngomong be dulu, yang penting kita berani ngomong. Nah setelah dari situ kan kita lah tahu celahnya, oh aku nih ngomong masing-masing terus. Cak mana caranya, baca buku dulu ini, atau aku nonton YouTube dulu, atau aku lihat di Instagram nih, nah kan banyak insight kan. Apa inget nih apa yang muncul di Instagram, kayak aku lihat di Instagram atau ada 3B ini nggak cuman 3B ini, tapi ada satu lagi, 1F, financial, Oke. beauty, brain, behavior, kecantikan, brain, cara berpikir, terus juga kepribadian, ditambah financial. Nah ini kan aku baca dari Instagram, nggak harus aku baca buku, karena jujur aku mungkin salah satu manusia yang didesain Tuhan untuk Malas baca. buku. Sama. Males aku baca buku. Iya, aku dengar tapi aku ada cara lain. Kita nggak boleh karena kita malas baca buku, aku nggak mau cari ilmu. Nggak boleh. Kita dengerin di YouTube tuh orang yang baca buku, bukan aku yang baca gitu lah. Kan ada Jadi dengerin orang baca buku ya. Iya Oke, ada oke, semua oke. solusinya. Jadi yang penting belajar dulu fundamentalnya. Setelah itu baru bisa atau ikut aja kelas kalau mau. Nanti aku kasih tahu deh kelasnya Iya. gimana gitu. Langsung jadi calo. Oke, itu dari Jelita. Kalau dari Karama gimana nih Karama Iya. meningkatkan public speaking? Kalau public speaking itu merupakan sebuah dasar gitu ya, gimana caranya kita berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Tapi ya emang itu tidak secara instan kita bisa, oh iya ini bagus ini enggak. Tapi kita tuh emang harus dilatih gitu ya. Mungkin yang pertama tadi benar, kita harus belajar fundamentalnya dulu. Mungkin nanti kakak bisa lihat di YouTube tuh gimana cara public speaking yang bagus gitu ya. Maksudnya lihat secara dasarnya seperti apa. Tapi untuk kita bisa seperti ini itu semua dilatih gitu ya. Dan dibiasakan gimana cara kita mencari kata-kata yang baik, kata-kata yang emang sesuai dengan apa yang kita sampaikan, itu semuanya dilatih. Dan kalau tadi sama sih, aku juga orangnya nggak suka baca buku, tapi aku seneng dengerin podcast. Nah, jadi podcast semua, siapapun mau Helmi Yahya, Deddy Corbuzier, maksudnya Denny Sumargo, apapun tuh ya. Jadi itu kan itu sebuah wawasan juga buat kita. Dengerin podcast itu kan ngelatih juga public speaking. Oh kalau misalnya dia bertanya tuh kayak mana ya sebuah pertanyaan kalau misalnya nanti jadi moderator. Terus kalau misalnya saya menjadi narasumbernya nanti saya jawabnya kayak gimana ya gitu. Jadi saya sih belajarnya emang dari podcast, dari YouTube, dengerin. Pokoknya ada waktu senggang ya dengerinnya podcast atau YouTube gitulah. Jadi untuk kita juga melatih dan itu pun juga nggak instan. Dulu mungkin pas waktu saya masuk pertama kali di Paragon juga ada sih kelas public speaking emang dari alhamdulillah dari kantor kita 3 hari. Tapi kan 3 hari tuh nggak akan jadi seperti ini kalau nggak dilatih bertahun-tahun ya kayaknya gitu. Jadi itu hanya 3 hari, hanya materi yang emang kita diajarkan gimana caranya kita berbicara, terus kalau berdiri gimana, kalau duduk gimana, terus kata-katanya, kosakatanya itu ya semua tapi tetap harus dilatih gitu sih. Oke, baik, itu dia jawabannya. Aku sedikit menambahkan karena ini adalah dunia saya ya. Oke, setiap orang tuh pasti bisa ngomong, saya yakin. Bisa punya kosakata sendiri, cara bicara sendiri. Yang penting adalah percaya diri. Gimana caranya kamu mengalahkan rasa gugup kamu? Setiap orang tuh bisa ngomong, aku yakin banget siapapun bisa ngomong, pasti semua yang ada di sini juga bisa ngomong. Tapi ngomong depan orang, biasanya yang bikin kita terbata-bata, yang biasanya bikin kita jadi salah ngomong, itu adalah gugup.
Ya, jadi gimana caranya kamu menghilangkan rasa gugup kamu? Percaya diri dulu ya kan yang paling penting ya kan. Saat kamu disuruh jadi MC, suruh jadi moderator, berarti kan orang sudah percaya sama kamu. Masa orang sudah percaya sama kamu, kamu tidak percaya sama diri kamu sendiri? Wow. Luar biasa MC Luar kita pada hari ini biasa ya. Oke, jadi itu aja. Yang penting adalah kamu percaya sama diri kamu, kamu tidak gugup. Itu aja. Saya yakin kalau misalnya mau jadi MC, mau jadi moderator, mau jadi narasumber, Ya, modal awalnya percaya diri. modal awalnya adalah percaya diri. Oke ya, oke. Gak berasa ya ngobrol-ngobrol ini, kira-kira masih ada waktu sebentar lagi, boleh kali ya. Oke, aku masih ada beberapa pertanyaan nih untuk Jelita dan juga Kak Rahma nih. Kalau misalnya sekarang tuh kan banyak cewek-cewek tuh merasa insecure. Sama balik-balik lagi standar kecantikan kita yang lumayan tinggi nih Kak. Nah, mungkin dari Kak Rahma dan juga Jelita nih gimana caranya untuk menghilangkan rasa insecure ini Kak? Silakan. Oke, mungkin dari aku ya. Kalau insecure gitu ya, maksudnya balik lagi sih kita insecure sama apa gitu ya. Kalau jujur kalau aku sih sebenarnya dari postur tubuhku yang emang agak besar tinggi gini ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu acara, aku emang lebih prefer pakai hitam-hitam gitu. Jadi biar terlihat sedikit langsing gitu ya, Betul. sedikit langsing gitu. Tapi ya balik lagi, itu kan penampilan, jadi pertamanya tuh biar kita percaya diri dari penampilan kita. Oke, kalau misal kita ngerasa cukup besar, mungkin saya ya pakai hitam-hitam tadi ya, biar agak ada triknya gitu ada kayak triknya, ya. oh biar agak terlihat langsing. Tapi balik lagi sih, semua apa yang kita punya itu bisa berubah. Kalau misalnya kita ada niatan, oh oke, mungkin saya tadi besar mau jadi agak kecilan, mungkin saya jaga pola makan gitu ya. Terus juga olahraga gitu. Dah itu juga balik. Tapi jangan ngerasa kalau misalnya insecure gue nggak mau tampil tuh enggak gitu kan ya. Tapi dengan kita malah menutupinya, malah kita jadi nggak makin percaya diri gitu sih. Jadi apa yang kekurangan yang kita punya bisa kita ubah, yuk kita ubah untuk habit kita itu sendiri. Gitu sih. Oke, jadi kalau misalnya punya insecure, kalau mau ditutupin ya tutupin ya kan. Kalau mau ditunjukin ya tunjukin ya kan. Karena itu tidak akan mengubah nilai kamu sebenarnya. Silakan Jelita, tambahan Ya, mungkin. insecure sendiri itu jangan dihilangkan. Kalau menurut Jelita ya. Oh kenapa tuh? Lebih baik dikurangi. Mhm. Ya, karena Jelita sendiri jujur punya insecurity-nya sendiri. Kalau Jelita sih memaknai insecurity itu adalah penyemangat buat itu jatuhnya kayak Motivasi ya? kayu bakar Aha. yang Jelita masukkan ke api unggun untuk memicu semangat api berbara-bara gitu kan. Oh, oke. Nah iya itulah insecurity ya bagi Jelita, karena saat Jelita melihat orang yang mempunyai wawasan luas, orang yang bisa ngomongnya cas-cis-cus, contoh aja Maudy Ayunda, kan kita insecure ya Iya lihat dia ya. benar. Udah Iri cantik. ya kayak gitu. Iri boleh, nggak apa-apa iri, jadi penyemangat, jadi betul. penyemangat, tapi jadikan hal itu positif, jangan jangan arahkan ke arah negatif, karena apapun yang diarahkan ke negatif akan jadi negatif, apapun yang kamu pikir positif akan jadi seperti itu gitu loh. Apapun itu insecurity jangan sampai membuat kamu jadi seorang pribadi yang buruk gitu ya Kak. Jangan sampai misalnya insecure sama orang yang cantik gitu ya, aduh dia kulitnya putih mulus, aku kayak gini ya, jadi murung, jadi pemurung gitu loh. Jadi salah, jangan seperti itu. Kalau bisa lihat orang yang mukanya mulus, jadi pemicu semangat. Oh aku itu pengen kayak gitu, apa yang harus aku lakukan? Aku kasih contoh deh, mindset ya, mindset yang aku contoh itu adalah mindset dari Cinderella. Yes. Cinderella itu udah hidupnya susah banget, ditinggal ibu kandung yang baik hati, dapat mama tiri yang jahat hati, nauzubillah lah pokoknya ya. Tapi dia memaknai hidup tetap indah. Aku ada satu adegan yang dia dikunci di loteng, yang pas dia mau ketemu pangeran, dia tetap memaknai hidup tuh indah gitu. Dia masih bernyanyi-nyanyi, ada burung kayak gitu. Itu kan pandangan dia ya. Maksudnya dia tuh sangat bersyukur dengan kehidupan dia, walaupun banyak kesedihan di antara dia, tapi mindset dia itu tetap memaknai hal ini positif gitu loh. Jadilah hal yang dia pikirkan itu
terjadi gitu loh di kehidupan nyata. Makanya dari sekarang harus benar-benar diubah mindsetnya. Aku pun ajarin ke adik-adikku jangan sampai berpikiran negatif. Yes. Udah buang pikiran negatif. Kalau susah buang pikiran negatif, olahraga. Yes. Biar pikiran negatifnya hilang. Nah kita harus mencontoh Cinderella walaupun itu fiksi ya. Tapi maknanya itu kita harus dapetin gitu loh. Ya gitu Oke, sih, insecure. Baik, jadi tentunya insecure ini kalau kata Jelita ini jangan dihilangkan, tapi dikurangi ya. Bersyukur tapi tetap harus berusaha menjadi yang terbaik. Tapi kalau dikurangin jangan fokus ke hal negatif, ke positifnya. Nah, harus mengambil positif ya seperti itu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Kalian pasti menunggu ini kan? Nyaman ya di atas Nyaman ini. ya, oke. Pertanyaan terakhir silakan Kak. Ini dari Jelita dan juga Kak Rahma. Kira-kira apa nih pesan untuk wanita cantik yang ada di Palembang atau Sumatera Selatan deh. Silakan. Siapa dulu? Jelita dulu Boleh silakan. ya Jelita. Untuk warga Sumatera Selatan terkhususnya wanita-wanita yang cantik di luar sana, percayalah bahwa diri kalian itu punya sesuatu. Jangan sampai kalian menyesal melewatkan banyak hal di hidup kalian hanya dengan murung di kamar, liatin scroll IG orang, aduh orang ini produktif, aduh aku di kamar doang cuma rebahan, jadi apa negative thinking, udah jangan. Sekarang bangkit mandi, jangan lupa mandi, terus langsung lakuin semua hal apapun itu yang di depan kamu lakuin aja dulu gitu loh. Jangan nunggu aku harus ada kegiatan ini dulu baru aku jalan, enggak. Mulailah dari sekarang, yang bisa merubah diri kamu itu diri kamu sendiri. Jangan nunggu orang buat merubah hidup kamu. Karena kalau kamu menggantungkan kehidupan kamu dengan orang lain, kecewa bakal datang. Oh, Jadi oke. harus tetap fokus dengan diri sendiri dan hargai diri kamu gitu. Oke, luar biasa ya. Hargai diri kamu karena terlalu tinggi ekspektasi udah bagus juga ya. Bagus juga yuk. Oke Kak Rahma, silakan Kak Rahma. Oke, kalau buat teman-teman di Palembang gitu ya, Sumatera Selatan, cantik apa ya? Cantiklah dirimu, misalnya percayalah pada dirimu sendiri gitu ya. Apa itu yang kalian pancarkan, kecantikan itu semua udah Allah berikan gitu ya. Mau kalian kulitnya putih, kulitnya sawo mateng ataupun apa tuh udah ciptaan Allah, kita harus bersyukur menerimanya. Tapi gimana caranya? Itu semua bisa kita lewati dari dalam diri juga gitu ya. Jadi dalam diri harus tercipta inner beauty-nya agar terlihat cantik paripurna. Oke, Gitu luar sih. biasa ya. Seru sekali ngobrol kita pada hari ini. Seru nggak mau pulang. Nggak mau pulang, ada yang mau nanya lagi? Oh, ada Kak. Belum ternyata pertanyaannya. Baik, Silakan, baik, silakan, baik. silakan. Yang mana dulu? Kak Maika, Kakak Vano. Mohon izin Mike. Maaf. Kita kasih jawab ini nih, ada yang mau nanya lagi. Silakan, namanya siapa sayang? Oke. Bisa? Tolong kakak dihidupin mic. Oke, silakan. Perkenalkan saya Diara Mhm. dari SMK Negeri 6. Oke, Tiara, apa tuh pertanyaannya Tiara? Saya mau nanya, gimana sih cara ningkatin kepercayaan diri sendiri untuk di publik gitu loh? Oke, meningkatkan kepercayaan diri untuk di depan banyak orang. Iya. Oke, silakan. Siapa dulu? Boleh Jelita ya? Kita langsung jawab ya, nggak apa-apa ya Tiara, Langsung nanti jawab ya, selanjutnya ya. Tiara. Oke, silakan. Tiara, makasih banget pertanyaannya. Ini aku jadi flashback saat masa karantina Putri Indonesia. Waktu lalu aku ketemu namanya, ini salah satu orang yang aku kagumi, Kimi Jayanti namanya. Oke. Aduh, dia luar biasa sekali. Yes. Pas dia lagi ngajarin catwalk, dia Catwalk, cerita ya. tentang kepercayaan diri. Kita tanya nih, kenapa dia, Madre, kenapa bisa sangat percaya diri gitu kan? Madre kasih tips, gimana caranya Tiara bisa mendapatkan kepercayaan diri. Yang pertama, ini udah dari tadi kita bahas, benar banget kata Madre, kita harus percaya ke diri kita bahwa kita benar. Bukan percaya, maksudnya banyak orang yang bilang kita harus percaya diri kita dan yakin ke diri kita. Kenapa gitu loh, yakin ke diri kita tuh kenapa gitu loh kan. Kita harus percaya bahwa diri kita itu benar gitu loh, benar dan baik. Jadi saat kita percaya dan yakin diri kita melakukan hal yang benar,
mulai keluar percaya diri itu. Nah, Jelita datang ke sini udah prepare penampilan, prepare materi yang bakal disampaikan gitu. Udah percaya nih bahwa hal yang akan disampaikan ini benar. Saat Jelita percaya hal yang Jelita sampaikan benar, Jelita mulai tenang. Saat tenang, Jelita mendapatkan kepercayaan diri itu tuh. Datang percaya dirinya. Itu benar-benar trik ya. Kalau misalnya kita jalan di umum untuk meningkatkan kepercayaan dirinya, seperti pertanyaan Tiara, cara meningkatkan kepercayaan diri di publik itu dari dalam pikiran Pikiran kita harus masing-masing ya. sebut. Sebenarnya ini nggak sombong, tapi harus banget diterapkan. Bilang aja dalam diri sendiri, saya cantik, saya percaya diri, saya tuh hebat. Tapi jangan ngomong, Iya. kapok uang ya. Siapa muda ini katanya. Ngapo kau nih, weh? Ngapo. Gitu ya. Iya, tapi dalam pikiran aja ya bilang lagi jalan aja, mulai aja dulu. Misal jalan di sini nih, mau jalan ke pasar misalnya kan, tunjukin aja, aku cantik, aku tuh percaya diri, aku tuh hebat. Itu terpancar, orang tuh ngeliat kita, wah cantik ya, tapi jangan lupa mandi dulu. Penting. Harus prepare dulu Penting, gitu. penting, Intinya oke. kepercayaan diri itu cara meningkatkannya adalah kamu yakin dengan diri kamu bahwa kamu itu melakukan hal yang benar gitu. Oke, betul. Jadi kalau benar pasti percaya dirinya muncul ya seperti itu ya. Kalau yakin pasti muncul. Oke, silahkan Kak Rahma. Betul sih tadi ya kata Kak Jelita, kalau misalnya kita udah ngelihat, kalau misalnya kita ngerasa kalau kita benar gitu pasti kita akan oh ya udah keluar percaya dirinya. Tapi kalau aku tuh melatihnya lagi gimana percaya dirinya muncul itu aku bisa ngaca. Oke, bisa juga ngaca. Jadi di rumah itu misalnya mau ada kayak tadi nih mau pembicara, mau apa tuh pasti ngaca dulu gitu. Oke, dari penampilan udah oke belum ya ngaca gitu kan. Oke, lipstick ini oke, penampilan udah oke. Terus materi udah, itu udah tuh pasti percaya diri. Jadi pertama kali yang emang kalau dari aku pribadi sih ngaca. Maksudnya ngaca tuh adalah kita nih untuk datang ke acara ini tuh udah siap belum sih? Atau misalnya mau pergi ke suatu tempat itu udah siap belum? Kalau misalnya emang ternyata kita belum siap, apa nih yang harus kita persiapkan sebelum kita menuju tempat itu? Jadi dengan apa? Dengan ngaca. Ngaca Betul. dulu nih. Lihat Ngaca oh ya. oke gitu. Oh aku udah siap, aku udah siap materi, aku udah siap ini, oke aku tampil. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau misalnya kamu udah all out sama penampilan kamu, udah ngerasa cantik, nggak perlu ngikutin standar kecantikan orang, tapi standar kecantikan diri kamu sendiri dulu nih gitu ya. Kamu pasti akan muncul percaya diri seperti itu. Wah pas ngaca, oh iya aku udah cantik nih. Siapa mau ngatain aku? Siapa kamu? Gak ada kan? Nggak ada, iya benar. Oke selanjutnya silakan kakak, masih ada mic-nya? Satu pertanyaan lagi. Oh malu, kenapa malu? It's okay. Nggak ada yang harus ditakutkan dan malu-malu. Silakan kakak, siapa namanya ya kak ya? Sebutkan juga. Nama saya Siti Maharani dari SMK Negeri, Maharani? SMK Negeri 6 Palembang. Oke. Aku mau nanya Kak, gimana sih cara kita ngejaga beauty privilege bagi diri kita sendiri itu gimana? Oke, terima kasih Maharani. Gimana cara menjaga beauty privilege untuk kita sendiri? Oke, untuk diri sendiri ya, bukan untuk orang lain ya pokoknya ya. Silahkan, Kak Rahma dulu nih, boleh Kak Rahma. Oke, kalau misalnya ditanya nih ya, gimana caranya menjaga beauty privilege sendiri gitu ya? Kan yang gini nih, pertama kita melihat cantik itu siapa sih yang bilang kita cantik? Diri sendiri bukan? Yoi. Ya, jadi kalau misalnya kita ngerasa diri kita sendiri udah cantik gitu ya. Tadi benar nih, jadi ngelanjut nih dari ngaca, terus kita ngelihat oke kita udah cantik gitu ya. Jadi apapun yang udah kita ngerasa kita cantik, itu pasti akan terjaga tuh beauty-nya. Tapi kalau misalnya kita ngerasa pas waktu ngaca tadi, oh kayaknya aku kurang cantik, kayaknya kurang pakai blush on deh. Atau oh ternyata blush on-nya kemerahan gitu ya. Kayak aku jadinya menor banget, kayak ada rasa nggak percaya diri, ya itu aku perbaikin dulu. Untuk apa? Ya untuk tadi balik lagi ke percaya dirinya tadi gitu ya. Jadi ngaca, ngelihat apa yang emang kita udah cantik kita tampilkan, oke udah cukup. Kalau misalnya ternyata emang ada yang belum, oke kita perbaikin dulu sampai kita ngerasa itu cantik. Jadi kita sebelum keluar rumah itu udah harus, oke kita ngaca udah sempurna, jadi sampai
tempat tuh terjaga gitu loh. Apa yang emang kita privilege kan dari kecantikan itu sendiri. Oke, setuju ya. Oke, itu dari Kak Rahma. Kalau dari Jelita, silakan Jelita. Kalau dari Jelita, udah dari tadi kita muter-muter ngomong tentang kepercayaan diri. Gimana cara menjaga kecantikan, menjaga privilege, beauty privilege. Ya tetap dengan kepercayaan diri. Sebenarnya banyak juga loh, kalau kalian tahu orang-orang yang punya penampilan udah luar biasa, kepribadiannya udah luar biasa tapi tetap nggak punya kepercayaan diri. Banyak banget. Jadi kepercayaan diri itu faktornya adalah memang dari diri sendiri, nggak tergantung dengan tergantung dengan penampilan luar atau gimana. Contoh aja Black Mommy yang di Palembang. Tahu Black Mommy atau Kak Puka Darius MC? Betul. Iya kan Kak, punya penampilan yang kita bisa bilang lumayan ini ya, lumayan Besar. gitu ya. Tapi dia punya kepercayaan diri yang luar biasa sampai kita lihatnya wow, ngomongnya cas-cus keren ya. Stunning ya. Stunning loh. Karena dia percaya diri gitu loh. Dari cara berbicara aja gitu udah menunjukkan kita percaya nggak sama diri kita gitu loh. Jadi dari situ aja, dari hal kecil itu harus udah kita perhatikan gitu loh. Jangan sampai orang-orang tuh ngelihat kita remeh gitu loh. Jangan sampai seperti itu karena kita nggak ada kepercayaan diri. Banyak faktor sih Kak yang bisa membuat orang tuh nggak ada kepercayaan diri. Sering diremehkan mungkin atau diri sendiri yang meremehkan gitu kan. Ngelihat kaca, aduh aku nih gendut, aku nih jerawatan, nggak pede aku nih, Aida. Diri sendiri yang meremehkan dari diri kita situlah sendiri. kepercayaan dirinya hilang kan. Nah terus asa positive thinking, pikir aja diri kalian tuh cantik, pikir diri kalian menarik. Tapi harus tetap diiringi dengan usaha untuk memperbaiki diri terus gitu loh. Jadi jangan sampai kita tuh hanya obses dengan pikiran kita percaya diri tapi kita nggak mengusahakan diri sendiri untuk Jadi dari lebih cara baik bicara, ya. dari penampilan itu nggak menunjukkan kita percaya diri gitu loh. Seperti itu mungkin Oke. ya. Semoga aja ini bermanfaat dan relate ya. Membantu lah Membantu ya. gitu Oke, mungkin sedikit tambahan juga nih ya. Sebab karena kecantikan itu adalah hal yang relatif ya. Jadi nggak perlu kamu membanding-bandingkan diri kamu dengan dunia luar. Langsung dalam ya. Oke, karena tadi sudah menanya ke pertanyaan terakhir kepada mereka berdua, akan nggak etis kalau misalnya tadi nanya lagi ya. Ya pasti terima kasih nih untuk Jelita dan juga Kak Rahma Terima udah kasih, Kak. ngobrol-ngobrol Makasih sama juga, Kak. kita siang hari ini ya. Jadi tentunya sangat luar biasa sekali juga, dan satu yang penting untuk semua orang di luar sana, cantik itu yang penting wanita. Bener. Kalau Iya lanang kan? beda Kalau cerita. lanang beda cerita ya kan. Kalau kamu wanita pasti kamu cantik. Jangan insecure sama diri kamu sendiri ya. Jangan meremehkan diri kamu sendiri. Terima kasih untuk Jelita dan Kak Rahma ya kan. Dan juga aku Tari Usmani. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join juga. Teman-teman dari SMK 6 juga terima kasih ya. Yang udah join di live YouTube dan juga dari Tribun Sumsel dan Seribu TV, promosi Tribun IO juga ya. Terima kasih sekali udah join sama kita pada siang hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat tentunya dan juga bisa menjadi menambahkan nilai positif kamu sebagai wanita ya. Kita bertiga pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali lagi ke Kavano. Iya, sekali tepuk tangan untuk narasumber kita. Kasih tepuk tangan paling meriah. Iya. 2.500.000 orang ini hari ini. Sekali lagi terima kasih para narasumber, namun sebelumnya kita akan menyerahkan sedikit cenderamata nih dari Prime Arabic Expo untuk narasumber kita dan moderator kita yang keren banget. Pembicaraan yang sangat menarik. Saya walaupun seorang pria. Langsung tertarik ya langsung Kak ya. tertarik